damai di hati. Teman-teman remaja dan kakak-kakak pembina remaja, apa kabar hari ini? Siap berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, suatu ungkapan syukur selayaknya kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menuntun kehidupan kita, dan sampai saat ini kita terus diberkati Tuhan. Siapa yang percaya bahwa hari ini Tuhan memberkati kita? Mari kita katakan dengan suara nyaring, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami. Saudara-saudaraku, kita yang diberi kesempatan lagi saat ini untuk ada dalam hadirat Tuhan, marilah kita siapkan hati untuk menikmati indahnya hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk beribadah dan memuji Tuhan Yesus. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in 3 persons, blessed Trinity. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Di-Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, setiap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, Engkau masih menjaga dan melindungi kami hingga saat ini. Pada saat ini Tuhan kami mau beribadah, kiranya ibadah remaja Jemaat Gemim Sola Fide Tinor pada saat ini boleh terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Sebagai remaja dan pembina remaja yang dikasihi Tuhan, saat ini kita semua sedang mengalami keadaan yang sulit. Siapapun kita tentunya tidak menginginkan terus ada dalam kondisi dan keadaan seperti ini. Kita terbatas dalam melakukan sesuatu, bukan hanya bekerja atau sekolah saja yang dibatasi untuk melakukannya dari rumah. Tetapi untuk beribadah pun sekarang ini, kita belum bisa bersama-sama lagi di gedung gereja. Pernahkah terlintas dalam pikiran kita, mengapa semua ini kita alami? Mengapa dunia sekarang ini harus ditimpa wabah virus corona?
Apakah Tuhan sudah murka dengan kita sebagai manusia? Kapan situasi ini akan pulih? Adakah semua ini terjadi karena dosa dan kesalahan kita? Mari teman-teman dan kakak-kakak pembina remaja, kita renungkan semua ini. Saudara-saudaraku, sadarkah kita bahwa Tuhan menanti kita sebagai anak-anak-Nya untuk kembali kepadanya? Kita yang sudah jauh dari Tuhan, marilah saat ini kita mau datang mengaku kesalahan dan dosa kita kepadanya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudaraku, firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9-10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena Dia yang sudah mati bagi kita, marilah kita sembah dan puji nama Tuhan. Mazmur 150 ayat 3 dan 4 berkata, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahaya-Mu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahaya-Mu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sadar bahwa dalam kehidupan kami, teristimewa sebagai remaja Kristen, kami tidak dapat hidup tanpa kebenaran firman-Mu. Maka bermohonlah kami saat ini, Engkau yang akan menyirami hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami baca dan renungkan sebentar boleh berbuah dan tumbuh dalam kehidupan kami sebagai remaja-remaja Kristen. Kiranya lewat hikmat yang Engkau berikan kepada kami semua, maka kami dapat memahami dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengarkan, teristimewa melakukan firman-Mu. Amin.
Firman Tuhan kita pada saat ini terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, dalam Amsal 13 ayatnya yang ke-20. Amsal 13 ayatnya yang ke-20 yang berkata demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, damai di hati. Adik-adik remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, percaya atau tidak, 90% yang menentukan baik buruknya hidup kita adalah dengan siapa kita bergaul. Pergaulan menjadi hal penentu utama dalam kehidupan kita. Pergaulan yang baik tentu akan membawa ke arah yang lebih baik pula. Tetapi sebaliknya, ketika kita bergaul dalam hal yang tidak baik, maka pasti juga kita akan menjadi tidak baik. Pergaulan akan mengubah karakter kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai remaja Kristen, kita harus pintar-pintar memilih teman dalam bergaul. Teman adalah seseorang yang selalu berbagi cerita dengan kita. Dimanapun dan kapanpun, jika kita terbiasa dengan teman kita, tanpa sendirinya kita akan mengikuti kebiasaan teman kita. Kalau orang naik lift, pasti orang akan menjumpai tombol lift naik dan turun. Nah, begitu juga dengan teman yang kita jumpai, bagaikan sebuah tombol lift yang dapat membawa kehidupan kita, teristimewa pergaulan kita untuk naik dan turun. Remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, zaman sekarang ini banyak sekali para remaja yang salah jalan, salah melangkah karena salah memilih teman untuk bergaul, sehingga malah membuat remaja tersebut jatuh dalam dosa. Seharusnya itu tidak terjadi dalam kehidupan mereka ketika mereka menyadari mana pergaulan yang baik dan mana pergaulan yang tidak baik. Karena kebanyakan pada anak-anak muda dalam memilih pergaulan, mereka hanya mencari orang-orang yang menyenangkan hatinya saja. Dan jika mereka sudah merasa nyaman dengan teman tersebut, maka mereka tidak akan peduli lagi apakah orang itu akan mengajak atau membawa dia kepada pergaulan yang baik atau pergaulan yang tidak baik. Nah, remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, benarkah pergaulan seperti ini yang dicari saat ini teristimewa, yang diinginkan oleh Tuhan bagi remaja-remaja Kristen? Banyak alasan mengapa para anak muda, para remaja saat ini salah memilih teman ketika dalam pergaulan. Ada beberapa alasan, di antaranya, pertama, karena dirinya sendiri telah menentukan kriteria pergaulan yang dia inginkan. Dia sendirilah yang menginginkan dan mencari teman yang bisa menyenangkan hatinya. Nah, tipe orang seperti ini pada dasarnya kurang didikan dan kurang perhatian. Jadi yang dipikirkan hanya senang-senang saja atau susah dididik tetapi tidak mau peduli. Hal yang kedua yaitu karena terpengaruh teman atau orang yang ada di sekitarnya. Lingkungan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Ketika kita bergaul di tempat yang baik, maka karakter pula kehidupan kita akan terbentuk menjadi baik pula. Orang-orang seperti ini pada awalnya hanya ikut-ikutan saja dan tidak berusaha menghindari, dan pada akhirnya terjerumus juga ke dalam pergaulan yang tidak baik.
teman yang kita miliki atau orang yang ada di sekitar kita, tanpa disadari akan mempengaruhi cara bergaul kita. Hal yang ketiga, karena kita pernah dikecewakan. Perasaan kecewa dan pernah dikecewakan merupakan salah satu hal yang memiliki peranan besar dalam menentukan suatu pergaulan. Terkadang, kekecewaan yang dirasakan akan membawa seseorang berlari ke arah yang salah untuk menghilangkan perasaan kecewa tersebut. Dan akhirnya, dia akan mendekati teman-teman yang hanya suka hidup untuk bersenang-senang. Hal yang keempat, merasa kehidupannya hampa dan tanpa tujuan. Perasaan hampa seperti tanpa tujuan akan membuat seseorang terus-menerus untuk mencari jati dirinya sendiri. Karena saat ini remaja merupakan saat-saat untuk mencari jati dirinya. Itu juga akan membuat seseorang terus-menerus mencari teman yang bisa menghilangkan kehampaan tersebut. Apalagi kalau misalnya orang merasa kurang diperhatikan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ketika orang mama dan papa cuma sibuk dengan pekerjaan, apalagi dengan kecanggihan dunia teknologi saat ini, seringkali hubungan antara orang tua dengan anak sudah tidak lagi harmonis. Sebenarnya kalau duduk di meja makan bersama, bercerita bersama, berbagi pengalaman. Tetapi karena kecanggihan dunia saat ini, orang tua sibuk dengan kesibukannya, begitu juga dengan anak. Sehingga kurang perhatian dari orang tua, dan inilah juga salah satu yang menyebabkan kehidupan dari para remaja yang merasa hampa dan tanpa tujuan. Nah, ketika seorang remaja ini salah menemukan teman untuk bergaul, untuk mengisi kehampaannya itu, maka dipastikan ia dapat jatuh ke dalam pergaulan yang salah. Banyak contoh yang orang lihat ketika anak-anak remaja jatuh dalam narkoba. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah karena mau mencari jati diri, tidak ada perhatian dari orang tua, dan rasa hampa. Sehingga ketika dia memilih teman yang akhirnya membuat dia terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak dikehendaki, akhirnya membuat sang remaja itu pun jatuh ke dalam dosa. Hal yang kelima yaitu ingin keluar dari zona nyaman dan dianggap keren oleh orang lain. Perasaan ingin dianggap keren oleh orang lain membuat seseorang menjadi lupa diri. Ia akan terus berusaha mencari teman-teman yang membuatnya terlihat lebih keren, sekalipun itu mungkin pergaulan yang buruk. Seringkali kalau dalam kehidupan komunitas anak-anak remaja, apalagi kalau laki-laki, biasa dalam pergaulan yang kali orang bilang, ngana nyandak baroko nyandak gaul. Padahal itu sebenarnya salah. Tetapi ketika seorang remaja tahu atau mampu membawa dirinya kepada kehidupan yang takut akan Tuhan, pergaulan yang baik, pasti dia tidak akan terpengaruh. Seringkali merasa berbangga diri supaya tampil, oh kita yang paling benar, kita yang paling jago dari teman-teman semua, akhirnya jatuh ke dalam pergaulan yang buruk. Remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh anak-anak Tuhan yang telah menerima pembenaran dari Tuhan untuk menyikapi pergaulan hidup ini. Sehingga sebagai seorang remaja benar-benar menjadi pribadi yang berbeda, lain daripada yang lain. Ketika seorang remaja mungkin ada teman yang sudah bergaul dalam jalan yang sesat, mari orang tampil untuk menjadi pribadi yang berbeda dari mereka. Kita mau tunjukkan bahwa kita ini sebenarnya adalah
anak-anak Tuhan yang sangat mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Sikap hidup yang tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang ada akan membawa kehidupan kita, kehidupan sebagai seorang remaja yang stabil dan selalu mencintai Tuhan. Seperti dalam Mazmur 1 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua yang berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Semoga kita menjadi remaja yang selalu merenungkan firman Tuhan. Siang dan malam dimanapun kita pergi dan berada, kita selalu menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak bersama-sama dalam jalan orang fasik, tetapi mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dengan bertekun dalam membangun hubungan dengan Tuhan, membuat kita tetap kuat untuk menghadapi pergumulan hidup dalam diri kita. Yang pasti banyak pergumulan yang dihadapi sebagai seorang remaja Kristen ketika kita mau mencari jati diri kita. Nah, ketika kita mau bertekun dan mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, pasti kita akan mampu melewati pergumulan seberat apapun yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Roma 12 ayatnya yang kedua berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Firman Tuhan saat ini sangat jelas mau mengajak kepada kita. Ketika kita mau berubah, ketika mungkin orang sudah berada dalam pergaulan yang salah, mari orang hadirkan Tuhan, berubah menurut pembaharuan budi, sehingga kita pun dapat melakukan kehendak Allah dalam terampai kehidupan sebagai remaja Kristen. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, sangat penting bagi kita untuk memilih teman dalam bergaul. Pergaulan yang kita jalani saat ini dapat mengubah sikap dan membentuk karakter kita seiring berjalannya waktu. Ketika orang berjalan dalam pergaulan yang salah, itu juga akan menentukan masa depan kehidupan kita. Ketika orang memilih pergaulan yang baik, maka pasti masa depan kita akan gilang gemilang. Jangan sampai kita salah memilih teman untuk bergaul, sehingga akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Pilihlah pergaulan yang dapat membangun dan menuntun adik-adik dalam kehidupan kebaikan bersama dengan Tuhan. Semoga kita, adik-adik remaja, sebagai tulang punggung gereja saat ini, selalu melakukan kehendak Allah, bergaul dalam kehendak Tuhan, dan kita tidak akan jatuh dalam pergaulan yang buruk. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Bapa. Mari kita mau membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, Dia yang sudah memberkati kita semua. Karena itu, marilah kita memberi persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita atas berkat-Nya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa karena berkat dan penyertaan-Mu sehingga ibadah kami pada saat ini hampir terselesaikan dengan segala baik. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk pembacaan firman Tuhan kami yang kami telah baca tadi. Kiranya Engkau bisa memberkati itu agar bisa mendapat tempat di hati dan pikiran kami dan bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami.
Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk pelayanan remaja jemaat Gemim Sola Fide Tinoor. Berkatilah mulai dari penatua, komisi yang ada hingga kepada pengurus rayon. Berkatilah mereka Tuhan, berikanlah mereka kebijaksanaan agar mereka bisa menjalankan tugas dengan segala baik. Kami juga mau berdoa bagi teman-teman remaja. Berkatilah kami Tuhan di masa pertumbuhan kami. Berikanlah sehat kuat selalu agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang baik. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk Jemaat Gemim Sola Fide Tinoor. Berkatilah mulai dari para pendeta, guru agama, hingga kepada pegawai gereja yang ada. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kami tahu Engkau tidak melihat dari seberapa nilai yang kami berikan, namun Engkau melihat dari ketulusan hati kami yang memberikan. Kiranya Engkau memberkati kami, dan kiranya Engkau mau mengajarkan kami untuk mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang sejati. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari pemerintahan pusat sampai kepada kami, Kelurahan Tinoor 1 dan Kelurahan Tinoor 2. Kiranya Engkau mau memberkati kami, memberikan kami rasa tanggung jawab agar kami dapat menjaga kesatuan negara ini, dan kiranya Engkau memberikan kami hikmat agar kami dapat melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. Ya Tuhan, dunia saat ini masih dalam masa-masa pandemi virus corona. Kami tahu Tuhan, Engkau begitu agung dan mulia. Kiranya Engkau mau memulihkan, mau menyembuhkan dunia ini, agar kami dapat melaksanakan aktivitas kami, dan agar kami dapat memuji nama-Mu tanpa terhalang oleh penyakit-penyakit ini. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk janda, duda, anak-anak yatim piatu, serta saudara-saudara kami yang kurang mampu. Kiranya Engkau mau memberikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, roh akal budi kebijaksanaan, dan kiranya Engkau selalu menyertai kepada mereka roh penghiburan agar mereka dapat menjalani hidup mereka di muka bumi ini. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teenagers for Christ, remaja bagi Kristus, remaja yang mempersembahkan hidupnya bagi Kristus. Teenagers for Christ, remaja bagi Kristus, remaja yang pegang komitmen hidupannya bagi Kristus. Walaupun godaan datang, cobaan silih berganti, hatinya tetap teguh, melekat pada Tuhan. Matanya hanya tertuju pada salib Kristus. Remaja bagi Kristus lebih dari pemenang. Remaja bagi Kristus menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menuntun ibadah ini dan kami telah menerima firman. Saat ini Tuhan, kami memohon kiranya kasih karunia yang berasal daripada-Mu akan menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah remaja lewat tayangan ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Remaja Gemim, Siap berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Shalom. Teenagers for Christ, remaja bagi Kristus, remaja yang mempersembahkan hidupnya bagi Kristus. Teenagers for
Kristus. Walaupun godaan datang, cobaan silih berganti, hatinya tetap teguh, melekat pada Tuhan. Matanya hanya tertuju pada salib Kristus. Remaja bagi Kristus lebih dari pemenang. Remaja bagi Kristus menyenangkan hati Tuhan.